see what I see? Halo, perkenalkan nama aku Vita. Jadi kisah horor ini aku alami sendiri sekitar bulan Juni 2018 dengan pacar aku. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu, aku itu sama pacar aku udah pacaran sekitar 6 tahun dan sekarang dia udah jadi suami aku. Jadi aku sama pacar aku itu waktu itu sedang menjalani LDR Jakarta dan Australia. Kebetulan saat itu pacar aku lagi dapat libur dari tempat kerjanya. Jadi kita memutuskan untuk bertemu di Bali dan menginap di kosan kakak aku yang kebetulan juga bekerja di Bali. Kita tahu betul ya kalau Bali itu lekat dengan hal-hal mistis. Dan kebetulan kosan kakak aku itu adalah rumah tradisional Bali yang rumahnya ada panggung di tengahnya dan dikelilingi oleh rumah-rumah kecil yang dijadikan dapur dan kamar mandi juga terpisah. Juga dihuni oleh beberapa anggota keluarga pemilik kos. Yang sebagian kamarnya juga dijadikan sebagai tempat kos untuk umum. Halaman kosnya juga cukup luas dan sangat kental dengan ukiran-ukiran khas Bali. Saat itu kami belum nikah, jadi kami memutuskan untuk menyewa satu kamar lagi di sebelah kamar kakak aku. Dan itu bakal dipakai untuk pacar aku. Dan aku kamar itu dipisahkan oleh tangga untuk ke lantai 2. Nah, di hari pertama itu aku sampai duluan di Bali. Jadi aku langsung menuju ke kosan kakak aku karena hari udah malam juga. Dan aku udah capek juga untuk mampir lagi. Jadi kosan kakak aku itu terletak di salah satu sudut pantai Pulau Bali. Sampai di sana itu sekitar 9:30 malam. Nah, saat pertama aku masuk itu aku kayak langsung ngeliat ada peti di pondokan gitu yang ada di tengah rumah kosan kakak aku itu. Nah, petinya itu cukup besar dan ditutupin oleh sebuah kain. Dan ada beberapa makanan dan minuman juga yang ditaruh di depan peti itu. Tapi aku gak terlalu peduliin karena aku udah capek juga. Dan udah mulai sibuk masukin koper. Sampai di depan kamar kakak aku mulai beres-beres. Dan mulai untuk siap mandi. Karena posisinya itu aku mulai takut dan sendirian juga. Jadi aku pikir udah mandi aja dengan pintu kamar mandi terbuka. Kakak aku itu lagi pergi kebetulan sama temennya. Jadi ya udah aku ditinggal di kosan sendirian. Dan pas lagi mandi itu aku entah kenapa kayak lihat sesuatu. Ya ada sesuatu gitulah di belakang aku. Dan samar-samar karena terhalang juga sama air. Dan pas aku lap mata aku, ya ternyata ada sosok wanita di depan pintu kamar mandi aku yang terbuka itu. Langsung aku kaget banget karena aku pikir kalaupun itu orang, aku masih inget kalau pintu kamar kosan aku tuh udah dikunci. Mungkin kakak aku udah pulang kan, aku pikir. Nah, ya udah aku langsung lap lagi muka aku dan memastikan apa aku salah lihat. Tapi ternyata aku kaget banget, ternyata itu ada sesosok wanita yang sekitar umur 20-an, aku ingat banget. Dan dia pakai baju kebaya Bali warna kuning. Dia pakai lipstik merah dan dia tersenyum tipis ke arah aku. Sontak aku kaget dan langsung usap-usap lagi mata aku. Dan ternyata wanita itu udah hilang. Dan sejak malam itu aku masih diam dan gak bisa cerita sama siapapun karena aku kaget banget.
Setelah aku pikir-pikir, mungkin aku salah lihat kali ya. Cuma aku bakal mastiin lagi next time. Nah, besoknya pacar aku sampai di Bali dan menginap di sebelah kosan kakak aku. Siangnya kita pergi makan dan aktivitas jalan-jalan seperti biasa. Dan sampai tiba malamnya, kami pulang dan istirahat. Paginya ketika hari ketiga aku di Bali, setelah aku membuat sarapan untuk pacar aku, dia tiba-tiba nyeletuk. Katanya kayak gini, "Semalam aku mimpi aneh deh. Mimpinya di kamar kosan ini, persis semua letak furniturnya. Lalu ada seorang perempuan muda berbaju kuning, rambut hitam diikat ke belakang, seperti baju tradisional Bali gitu. Nah, wanita ini tuh berjalan ke arah lemari gitu, lalu menembus lemari ke arah luar dan menghilang. Aku tuh gak kenal siapa perempuan itu. Terus aku kaget banget pas dia cerita kayak gitu, karena semua deskripsi yang dia sebut itu tuh sama persis seperti yang aku lihat kemarin itu. Dan akhirnya aku coba ceritain apa yang aku lihat ke pacar aku itu tentang ciri-cirinya. Dan akhirnya sore harinya aku coba cerita ke kakak aku, karena kakak aku tuh emang pada dasarnya dia bisa lihat hal-hal yang kayak gitu. Dan ternyata dia bilang, ya perempuan itu emang ada di sini. Biasanya mau ajak kenalan dan pengen tahu kalau dia itu juga ada. Terus panggung itu juga ada jenazahnya. Mungkin karena kita berdua ini baru di sini. Ya, jadi itulah cerita pengalaman horor yang pernah aku alami. Semoga bisa memenuhi asupan horor kalian ya. See you di next story. podcast.ceritahoror@gmail.com